Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia Putri dari kelas 2023E dengan NIM akhir 222. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum administrasi negara. Jadi, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur pemerintah. Menurut Profesor Prajudi, hukum administrasi negara mengatur seluk-beluk administrasi negara dan hukum yang merupakan hasil ciptaan administrasi negara itu sendiri. Hukum administrasi negara merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur cara pemerintah bekerja dari proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan kebijakan publik. Dalam arti sempit, hukum administrasi negara adalah hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik eksternal maupun internal. Dan dalam arti luas, hukum administrasi negara meliputi hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi pembangunan, dan hukum administrasi lingkungan. Sederhananya, hukum administrasi negara mencakup peraturan dan regulasi yang mengatur kegiatan badan-badan administratif dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah, baik dalam hal mengeluarkan izin, membuat keputusan tentang kebijakan publik, atau memastikan keadilan prosedural. Hukum administrasi negara menetapkan kerangka kerja untuk negara yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah hal-hal yang diatur dalam hukum administrasi negara. Ada 4 hal yang diatur dalam hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu organisasi atau institusi. Ini mengacu pada struktur organisasi pemerintah dan lembaga administratif lainnya. Hukum administrasi negara mengatur pembentukan fungsi dan tanggung jawab dari berbagai institusi dalam pemerintah. Contoh organisasi yang diatur termasuk kementerian, lembaga otonom, dan badan-badan administratif lainnya. Misalnya, hukum administrasi negara menetapkan kewenangan masing-masing lembaga serta hubungan antara mereka dalam menjalankan tugas-tugas administratif. Yang kedua yaitu mengisi jabatan dalam organisasi. Hukum administrasi negara juga mengatur proses pengisian jabatan di dalam organisasi pemerintahan. Hal ini mencakup prosedur penerimaan pegawai negeri, penunjukan pejabat tinggi negara seperti menteri atau kepala lembaga, serta mekanisme rotasi atau promosi pegawai. Prinsip meritokrasi di mana penempatan seseorang di jabatan didasarkan pada kompetensi dan prestasi seringkali menjadi fokus dalam regulasi ini. Yang ketiga yaitu pelaksanaan tugas jabatan. Bagian ini menyangkut proses pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas yang terkait dengan jabatan di dalam organisasi pemerintahan. Hukum administrasi negara mengatur proses operasional, proses pengambilan keputusan, penanganan masalah atau sengketa, serta evaluasi kinerja. Selain itu, aspek ini juga mencakup pengaturan terkait pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kebijakan publik yang menjadi tanggung jawab dari berbagai unit dalam pemerintahan. Yang keempat, yaitu pemberian pelayanan dari aparatur pemerintahan kepada masyarakat. Aspek ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah kepada masyarakat. Hukum administrasi negara mengatur standar dan prosedur pelayanan publik, hak-hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh pelayanan tersebut, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi ketidakpuasan atau pelanggaran dalam pelayanan publik. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan pemerintah juga menjadi bagian penting dalam regulasi ini. Selanjutnya yaitu dimensi dalam hukum administrasi negara. Ada pula dimensi dalam hukum administrasi negara yang meliputi yang pertama,
dimensi institusional. Administrasi negara terdiri dari berbagai organisasi yang berbeda di bawah presiden. Yang kedua yaitu dimensi fungsional. Administrasi negara berfungsi untuk menetapkan undang-undang. Yang ketiga yaitu dimensi prosedural. Administrasi negara merupakan suatu proses tata kerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Selanjutnya yaitu sumber hukum administrasi negara. Ada dua sumber hukum administrasi negara, yaitu yang pertama sumber hukum material dan yang kedua yaitu sumber hukum formil. Kita bahas dulu yaitu apa sih itu sumber hukum material. Sumber hukum material dapat dilihat sumber hukum material itu sumber hukum yang dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum administrasi negara. Di Indonesia, sumber hukum material yaitu Pancasila. Dengan demikian, sumber hukum yang berlaku isinya harus bersumberkan dari isi dan jiwa Pancasila, tak terkecuali HAN. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi isi HAN, yaitu yang pertama, sejarah. Ada dua bentuk sejarah sebagai sumber HAN, yaitu yang pertama, undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku di masa lampau di suatu tempat. Dan yang kedua adalah dokumen-dokumen, surat-surat, serta keterangan lain di masa lampau. Yang kedua yaitu sosiologis atau antropologis. Sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang meliputi pandangan ekonomi, agama, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu filosofis. Ada dua faktor penting yang dapat menjadi sumber hukum secara filosofis, yaitu hukum dimaksudkan untuk menciptakan keadilan, oleh karenanya hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum material dan hukum diciptakan untuk ditaati. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mendorong orang untuk taat hukum harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang dapat dilihat dari bentuk dan pembentukannya sebagai syarat sebagai berlakunya hukum. Sumber hukum formil di Indonesia merujuk pada dokumen-dokumen tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum formil di Indonesia. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang adalah produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, yaitu DPR bersama dengan Presiden. Undang-undang merupakan sumber hukum utama yang memiliki tingkat kekuatan tertinggi di Indonesia. Yang kedua, peraturan pemerintah atau PP. PP adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. PP mengatur rincian pelaksanaan undang-undang dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu peraturan menteri atau permen. Permen adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang memiliki kewenangan di bidang tertentu. Permen biasanya mengatur hal-hal teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah. Selanjutnya nomor 4 yaitu Perda atau peraturan daerah. Perda adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau Pemda seperti provinsi atau kabupaten atau kota. Perda mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan daerah yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang atau PP. Berikutnya adalah keputusan presiden atau Kepres. Kepres adalah keputusan yang dikeluarkan oleh presiden dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kepres biasanya mengatur hal-hal yang bersifat strategis nasional. Selanjutnya adalah keputusan menteri atau Kepmen. Kepmen adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Kepmen biasanya
Kemen biasanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan administratif di tingkat departemen atau lembaga yang dipimpin oleh menteri tersebut. Yang ketujuh adalah instruksi presiden atau Inpres. Inpres adalah instruksi yang dikeluarkan oleh presiden kepada lembaga pemerintahan untuk melaksanakan suatu kebijakan tertentu. Yang ke-8 adalah instruksi menteri atau Inmen. Inmen adalah instruksi yang dikeluarkan oleh menteri kepada unit-unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Selanjutnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK. Putusan MK adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka memutuskan sengketa kewenangan atau konstitusionalitas suatu peraturan hukum. Yang terakhir yaitu putusan pengadilan. Putusan pengadilan juga termasuk sumber hukum formal atau sumber hukum formil, terutama dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian sengketa antara individu, lembaga, atau pemerintah. Sumber hukum formil ini bersifat hierarkis, di mana undang-undang berada di puncak piramida sumber hukum dengan tingkat kekuatan yang paling tinggi, diikuti oleh peraturan pelaksanaan yang lebih rinci, serta instruksi dan keputusan yang bersifat lebih spesifik dalam konteks pelaksanaan kebijakan dan regulasi. Demikian pemaparan materi saya tentang materi hukum administrasi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.